Baik, berikutnya kami persilakan Mbak atau Ukti Nunu untuk bisa berinteraksi dengan Ustadz Pantun atau Ustadz Taufik Rahman. Silakan, Ukti Nunu, boleh? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata dalam rumah tangga ada perselingkuhan, dengan istrinya itu sudah dimaafkan tapi terulang lagi. Artinya itu kan penyakit, Ustadz. Bagaimana menyembuhkan penyakit itu atau menghilangkan penyakit itu? Makasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Ustadz. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau jasmani kita sakit, kita bisa tahu kemana solusinya. Apa penyakit kamu? Oh, ternyata dia penyakitnya bagian dalam paru-paru. Berangkat wilayah Cisarua, ada rumah sakit khusus bagian dalam ke sana. Apa sakit kamu? Oh, ternyata rumah sakit, dia sakitnya mata. Mangga berangkat ke Cikini, ada khusus spesial rumah sakit Aini. Apa sakit kamu? Oh, ternyata penyakit jantung. Berangkat ke Jakarta Barat, ada khusus rumah sakit Harapan Kita. Itu bicara penyakit johir. Nah, ini bicara penyakit hati. Di saat memang pertama, ibu bapak rahimakumullah, jadi ini nafsu. Yang kata ulama, an-nafsu katifli intahmilhu syubba'ala hubbir radha iwa intaftimhu yanfatimu. Apa artinya? Nafsu ini percis kayak dedek bayi yang lagi nyusu sama umiknya. Selama ibunya nggak ada punya kemauan buat menyapi bayi, maka ampe gede tuh bayi nggak akan berhenti buat untuk nyusu aja. Kan nggak lucu, anak udah kelas kelas 4 SD pulang dari sekolah, mak ngapain? Mau netek. Nah, ini penyakit, iya. Makanya kitanya yang harus betul-betul mempunyai keinginan kuat untuk menyapinya. Nah, bagaimana solusinya? Di Quran surat ke-13, juz ke-13, ayat ke-28. Allah berikan solusi ini buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, saya tambahkan, Syekh Ibrahim An-Nakhai sampai menyimpulkan untuk mengobati yang tadi merupakan penyakit, termasuk perselingkuhan, termasuk penyakit-penyakit hati yang lainnya, dawaul qalbi khamsatu asya'ah, obatnya 5. Ada berapa Bapak Ibu? Tolong disimak nih, bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke, ada cengkeh, ada kue putu, oke lah kalau bek begitu. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi. Biasakan dalam 24 jam itu Quran jangan jadi pajangan doang. Qiraatul Quran, membaca Quran sambil merenungkan maknanya. Ketemu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tuh. Ya Allah, Allah sampai melarang perselingkuhan. Jangan hampir terjerumus, deketin aja udah nggak boleh. Tadi disebutkan yang namanya Imam Syafi'i mengatakan hutang. Jadi yang kita ngeri Bapak Ibu, kenapa? Nanti akan turun
keturun kepada naudzubillah min dzalik, zuriyah kita. Tuh, sambil merenungkan mana. Ustadz saya kurang paham. Tolong jangan tafsirin sendirian. Kalau nggak paham, nanya sama yang ngerti gurunya. Takutnya nafsirin sendirian, ntar nanya sama bahasa semut lagi. Nah, udah itu. Singkat kata itu yang pertama. Kedua, apalagi obatnya? Wa ikhlaul batni. Banyak mengosongkan perut. Maksudnya bukan berarti nggak makan, nggak minum. Maksudnya memperbanyak puasa sunnah. Punten Bu, di saat kita lagi puasa sunnah, lantas ada teman kita yang sifatnya ngajak, yang arahnya sifatnya kepada terjerumus yang begituan, akhirnya dengan puasa kita jadi filter, jadi pagar apa enggak tuh? Maaf, ada yang ngajak ngegibah aja. Kita lagi puasa nih, ada yang ngajak ngegosip, terbersit di hati, ini imun, aku lagi puasa. Apalagi tadi tuh ada masuk tuh bahasa yang sifatnya merayu. Begitu ibu ngelihat handphone, ya Allah ya Rabbi, itu yang dimana pernah dulunya ternyata masuk bahasanya I miss you. Punten lagi puasa nih, kira-kira ibu, Bu, apa balas I miss you tuh? Lihat, kalau suaminya silahkan, ini suami orang, ya Rob. Tuh yang kedua. Yang ketiga, apalagi katanya? Ya Allah, salatul lail lau rok'atain. Biasain selelah apapun, syukur-syukur banyak, minimal jangan sampai terlewat walaupun 2 rakaat di saat sepertiga malam. Karena di saat sepertiga malam ini kita bangun, kita sholat, ada ungkapan Imam Ali yang luar biasa. Man sahiral layal fakot farihan nahar. Siapa orang yang malamnya dipakai buat ibadah, yakin siang harinya akan hatinya penuh ketentraman dan kenyamanan. Masya Allah. Udah berapa tuh? Udah 3. Udah habis waktunya. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Pantun. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan minimal 3 poin tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Nah, masih ada lagi di sesi Najab, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.